Ya, vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dilakukan sebentar lagi. Pro kontra kemudian muncul ke dalam dialog publik dengan pembahasan siapa pihak pertama yang harus divaksin. Kekhawatiran pun bergemuka dengan sebuah pertanyaan pokok. Seberapa aman vaksin ini digunakan oleh masyarakat? Selain itu ada pula laporan bahwa vaksin Sinovac asal Cina ini belum merampungkan laporan hasil uji klinisnya. Ya, pada posisi kegamangan seperti ini harus ada pihak yang memberi contoh dengan mengambil inisiatif divaksin terlebih dahulu. Tujuannya agar vaksin ini dipercaya aman oleh masyarakat luas. Lalu siapakah pihak yang harus mengambil inisiatif itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum PBID Slamet Budiarto, kemudian Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Unpad Profesor Kusnandi Rusmin, kemudian anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Muhammad Nabil Harun. Selamat petang. Selamat petang. Baik, selamat petang Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin ke pihak ID dulu selaku Wakil Ketua Umum PBID, Dr. Slamet. Dr. Slamet, ada usulan dari pemerintah bahwa tenaga kesehatan menjadi yang pertama untuk diberikan vaksin Sinovac ini. Apakah ID sepakat mengenai hal ini atau berlawanan dengan hal ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya meluruskan bahwa tidak ada pernyataan yang resmi satupun dari ID yang menolak yang tadi seperti pengantar yang di depan bahwa ID menolak. Jadi ID tidak pernah menolak. Kalau nanti prioritas utama adalah tenaga kesehatan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah. Artinya tenaga kesehatan itu diperhatikan gitu loh oleh pemerintah sebagai garda terdepan. Nah, kemudian tentunya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, vaksin ini kan harus mendapat otorisasi dari Badan POM. Kalau sudah melewati Badan POM ya sudah selesai, gitu loh. Kita bisa menggunakan itu dan kita harus percaya kepada Badan POM karena satu-satunya otoritas di Republik Indonesia ini adalah Badan POM. Jadi kami sebagai tenaga kesehatan kalau sudah dikeluarkan otorisasi oleh Badan POM, kami terima kasih dan kami siap untuk dilakukan vaksin. Sekali lagi seperti itu. Iya, Pak Slamet, sejauh ini masyarakat banyak sekali yang merasa khawatir dengan adanya vaksin ini. Artinya seperti apa kalau tadi Pak Slamet mengatakan harus percaya kepada Badan POM dengan vaksin ini, tapi ada keraguan-keraguan ini juga dimuncul di masyarakat. Ya, kita itu kan mencari maslahat yang terbaik, Mbak. 9 bulan kita sudah melewati. Protokol kesehatan tetap tidak dijalani dengan baik. Kematian demi kematian tiap hari kurang lebih dari 100 meninggal dunia di Indonesia karena COVID-19. Dokter sudah meninggal 200 orang seluruh Indonesia. Kemudian protokol lewat. Yang kedua adalah obat. Obat pun belum sampai hari ini belum ada yang secara spesifik membunuh vaksin COVID-19. Jadi harapan kita ini adalah kepada vaksin. Gitu loh. Kalau kita bandingkan antara tadi protokol kesehatan yang banyak dilanggar karena budaya kita ya, kemudian yang kedua kan obat belum ada, ya hanya vaksin yang kita harapkan untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Jadi masyarakat tidak usah perlu khawatir. Hari ini pun di beberapa hari ini di London, di UK itu kan sudah dilakukan vaksin tenaga kesehatan dan orang-orang tua. Jadi saya kira kalau sudah dapat otorisasi, kita mendukung sekali itu. Baik, artinya ID secara tegas mengatakan mendukung jika kemudian tenaga kesehatan menjadi yang pertama kali divaksin sebagai bentuk juga perhatian dari pemerintah. Dan saya ingin beralih ke pihak Komisi 9 DPR RI, Bang Nabil. Bang Nabil, tadi juga kita mengkut pernyataan juga dari salah satu anggota Komisi 9 justru mengkhawatirkan kalau ini belum ada lulus ujinya begitu hasilnya, tapi kemudian sudah diberikan kepada tenaga kesehatan, jika kemudian ada dampaknya justru akan sangat berbahaya. Bagaimana kemudian pemerintah ini bisa memberikan menunjukkan rasa kepercayaan itu pada publik begitu kalau vaksin ini aman? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira sama dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Slamet. Pernyataan teman kami di Komisi 9 itu ketika uji klinis belum selesai.
Ini kan kita semua sekarang sedang menunggu uji klinis yang dilakukan oleh Badan POM. Jadi yang jadi masalah adalah ketika uji klinis belum selesai, terus itu disuntikkan ke masyarakat atau tenaga kesehatan, itu yang jadi masalah. Namun ketika uji klinis itu sudah keluar, kemudian emergency use authorization itu sudah dikeluarkan oleh Badan POM, saya kira seluruhnya menyambut baik. Dan jika misalnya dari Badan POM sudah mengeluarkan kemudian orang masih ragu, maka saya siap untuk menjadi orang pertama yang disuntik, Pak. Iya, tapi sejauh ini bagaimana dengan apa yang diperdebatkan dengan dampak-dampak dari vaksin ini sendiri? Karena masyarakat banyak sekali yang mengkhawatirkan ke depannya seperti apa. Saya kira kekhawatiran masyarakat itu cukup beralasan karena memang selama ini sudah menunggu ya cukup lama, sekian bulan. Nah, uji klinis ini juga tidak bisa tiba-tiba atau dipercepat gitu. Uji klinis ini sudah ada fase-fasenya, fase 1, fase 2, fase 3. Dalam uji klinis ini kan nanti akan menjamin keamanan vaksin, mutu vaksin, dan kualitas vaksin itu sendiri. Jadi memang kita cukup memahami, kami cukup memahami perasaan masyarakat karena sudah menunggu-nunggu terlalu lama. Baik, Pak Nabil, nanti kita akan elaborasi lagi. Kita juga akan nanti coba melihat bagaimana kemudian kesiapan dari vaksin itu sendiri sejauh ini seperti apa. Nanti kita akan bahas selepas jeda, kami akan kembali sesaat lagi.